Oke, kembali lagi kita main kerja praktik. Ini kita pada video yang mana? Yang ini dulu. 7 ke udah tahun ke pasta paling gak masuk akal dan paling aneh yang aku temukan di Halloween November 2024 ini, part 65. Oh ya guys, aku tantang kalian untuk like video ini pakai hidung kalian. Kira-kira kalian bisa nggak? Oke, kalau bisa kalian bisa komen ya di bawah. Let's go, lanjut ke videonya. Yang pertama, perkemahan berhantu. Ada dua player veteran Minecraft bernama Theo dan Elvis yang sudah lama tidak bermain di server pribadi mereka. Suatu hari, mereka memutuskan untuk kembali mengunjungi sebuah perkemahan yang pernah mereka buat bersama. Rasa rindu pada tempat itu membuat mereka ingin melihat bagaimana kondisinya sekarang. Mereka mulai mempersiapkan peralatan. Setelah Elvis selesai mengecek semua kebutuhan, mereka pun berangkat menuju lokasi perkemahan. Di tengah perjalanan, Theo menyadari bahwa ia lupa arah menuju perkemahan. Ia meminta Elvis untuk memandu jalannya, dan mereka sepakat untuk langsung menuju tempat perkemahan tersebut tanpa berhenti. Karena jarak yang cukup jauh, mereka memutuskan menggunakan perahu untuk mempercepat perjalanan. Theo menyarankan ide ini agar mereka bisa menghemat hangar bar untuk kegiatan lain di perkemahan nanti. Setelah sampai, mereka kagum melihat bahwa perkemahan yang mereka bangun masih dalam kondisi yang cukup baik. Mereka tertawa mengenang kerja keras saat membangun tempat itu dan merasa bangga melihat hasil jerih payah mereka dulu. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka segera menyadari bahwa semua persediaan makanan di perkemahan itu telah habis. Untuk bertahan hidup, mereka memutuskan untuk mencari makanan di sekitar area perkemahan. Sebagai langkah pertama, mereka menanam wheat di dekat perkemahan. Namun karena gandum atau wheat itu memerlukan waktu lama untuk dipanen, mereka memutuskan untuk berburu hewan terlebih dahulu di hutan terdekat, agar mereka bisa makan hari itu juga. Saat mulai berburu, kita merasakan ada sesuatu yang aneh. Biasanya area hutan tersebut dipenuhi dengan mob seperti ayam dan sapi. Tapi kali ini tidak ada satupun hewan yang terlihat. Keheningan itu membuat mereka merasa gelisah. Tetapi mereka tetap melanjutkan pencarian dengan harapan bisa menemukan sesuatu. Ketika sedang mencari hewan, Theo tiba-tiba melihat sesosok menyeramkan di kejauhan. Dengan panik, ia memberitahu Elvis bahwa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Namun, Elvis tidak melihat apa-apa dan menyangka Theo hanya salah lihat. Theo bersikeras bahwa ia tidak salah lihat. Rasa penasarannya yang besar membuatnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia meminta Elvis untuk berpencar agar pencarian mereka menjadi lebih cepat. Tidak lama setelah berpencar, Elvis melihat seseorang mendekat ke arahnya. Sosok itu memiliki penampilan yang sangat menyeramkan, dengan skin yang tidak biasa. Elvis merasa ketakutan dan segera mundur, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Theo berusaha kembali ke perkemahan untuk mencari Elvis. Namun setibanya di sana, ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan temannya. Saat memeriksa perkemahan, Theo melihat sesuatu yang aneh. Torch yang ada di dalam perkemahannya tiba-tiba berubah menjadi redstone torch, lalu kembali menjadi torch biasa lagi. Fenomena itu terus berulang, membuat suasana semakin mencekam. Merasa tidak aman berada di situ, Theo meninggalkan perkemahan itu dan memeriksa perkemahan lainnya. Sayangnya semua perkemahan itu kosong. Namun untungnya di perkemahan terakhir, ia berhasil menemukan temannya. Tapi ada yang aneh. Di sana ia melihat Elvis berdiri di dekat sebuah lorong panjang yang sebelumnya nggak ada di situ. Theo di situ mencoba mendekati temannya. Namun temannya itu langsung berjalan masuk ke dalam lorong tersebut.
Karena penasaran, Theo memutuskan untuk mengikutinya. Namun saat ia mendekat, pintu masuk lorong itu tiba-tiba tertutup oleh blok wool. Dari balik wool itu, Theo mendengar teriakan temannya yang membuat bulu kuduknya merinding. Tanpa pikir panjang, Theo mulai menghancurkan blok wool yang menghalangi jalannya. Namun begitu wool itu hancur, lorong panjang yang tadi sudah tidak ada. Tempat itu berubah seperti semula, kembali menjadi overworld biasa. Seolah-olah lorong itu tidak pernah ada. Temannya pun menghilang tanpa jejak. Theo yang kini merasa sendirian keluar dari perkemahan dengan rasa penuh ketakutan. Ketika ia membalik keadaan, ia melihat campfire di perkemahan itu menyala api itu berkas hingga akhirnya seluruh perkemahan terbakar oleh kobaran api itu. Hanya bisa berdiri di sana menyaksikan perkemahan yang mereka bangun bersama habis terbakar. Ia merasa tidak berdaya dan putus asa. Tak lama kemudian, Theo terdiskonek dari server. Dan di bawah tulisan diskonek itu juga ada tulisan lain yang membuat Theo semakin sedih. Yaitu, servermu telah hangus terbakar oleh api dan semua progres di servermu telah menghilang. Dan akun temanmu juga telah dihapus. Yang kedua, berhati-hatilah jika kamu diikuti dari dalam kegelapan. Ada seorang player Minecraft bernama Justin yang sedang bermain survival di world-nya. Pada suatu saat, ia mengubah difficulty-nya menjadi peaceful agar bisa pulang ke rumah dengan selamat. Hal itu ia lakukan karena ia merasa ada sesuatu dari kegelapan yang diam-diam mengikuti Justin. Justin selalu melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Namun mau dilihat berapa kali dan berapa lama pun, di sekitar Justin memang tidak terlihat ada apa-apa. Namun meskipun begitu, Justin selalu merasa dirinya seperti sedang diawasi oleh sesuatu dari tempat yang jauh. Karena Justin merasa dirinya masih diawasi, ia pun mulai mengecek keadaan di dalam tempat miningnya yang berada di dalam rumahnya. Dan di situ terlihat aman-aman saja. Tidak ada sesuatu yang mengawasinya dari tempat mining. Sampai kemudian ia melihat keluar rumahnya. Dan tiba-tiba ada suatu sosok hitam yang sedang menatap Justin dari kejauhan di atas pohon. Sosok hitam itu hanya berdiri diam di atas pohon. Di situ Justin mencoba untuk menggerakkan karakternya ke kanan dan kiri. Ternyata pandangan dari sosok hitam itu mengikuti kemanapun Justin bergerak. Justin yang ketakutan pun bingung apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tidur saja, berharap di pagi hari sosok hitam itu sudah menghilang. Keesokan harinya, ia pun langsung mengecek keberadaan dari sosok hitam kemarin. Dan untungnya sosok hitam yang tadi malam berdiri di atas pohon sudah menghilang dari pohon itu. Justin kemudian membuat pedang dan memutuskan untuk mengecek lokasi dari tempat berdirinya sosok hitam kemarin malam. Ia sudah mengecek lokasi itu mulai dari bawah sampai ke atas pohon. Tapi Justin tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari sosok hitam itu. Justin berpikir mungkin sosok hitam itu hanya akan muncul pada malam hari. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Justin memutuskan untuk kembali saja ke rumah. Saat berada di dalam rumah, Justin memutuskan untuk pergi ke dalam tempat miningnya yang ada di dalam rumahnya. Saat Justin berada di dalam goa, semakin lama Justin merasa seolah-olah ia sedang diperhatikan oleh sosok menyeramkan dari balik kegelapan. Justin pun menggali sebuah jalan. Dan menerangi area cave di sekitarnya. Kemudian Justin mulai mining ore-ore yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Justin memutuskan untuk membuat sebuah pos kecil sebagai tempat berlindung sementara.
Saat Justin ingin membuat furnace, resep furnace-nya tidak muncul pada menu craftingnya, yang ternyata cobblestone yang dimilikinya berbeda dari yang biasanya. Batu yang dimilikinya bernama Infested Cobblestone. Hal itu menjelaskan kenapa Justin tidak bisa membuat item-item yang terbuat dari cobblestone. Karena pada dasarnya, batu yang ia miliki adalah batu yang sepenuhnya berbeda. Justin pun memutuskan untuk mengambil batu baru agar bisa membuat furnace. Singkat cerita, saat Justin ia tiba-tiba merasa kalau sosok hitam itu muncul lagi, dan sepertinya sosok hitam itu sedang mengawasinya. Justin pun mengabaikan perasaannya tersebut dan kemudian melanjutkan mining. Saat ia ingin kembali ke pos kecilnya, karena dirasa hasil miningnya sudah cukup, Justin malah dikejutkan oleh pintu posnya yang tiba-tiba terbuka. Padahal sebelum Justin pergi dari pos itu, Justin ingat betul bahwa ia sudah menutup pintu posnya. Justin ketakutan, tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mendekat ke arah posnya secara perlahan dan hati-hati. Justin pun melihat keadaan dalam pos melalui jendela pos tersebut, dan juga memastikan apakah sekitarnya aman atau tidak. Dirasa sudah aman, Justin pun masuk ke dalam posnya secara perlahan. Saking kagetnya, ia langsung keluar dari vault-nya dan langsung menghapus vault-nya tersebut. Jika ada botol XP yang muncul dari bagimu, jangan pernah ada seorang player Minecraft yang sedang bermain survival world single player-nya. Kita panggil aja dia Yosef. Di hari itu, Yosef sedang memanen kentang dari kebunnya. Dari membenahi lingkungan di sekitar rumahnya, mulai dari menanam bibit pohon sampai air yang mengalir di rumahnya. Yosef naik ke atap rumahnya untuk melihat sekeliling. Siapa tahu masih ada yang bisa ia bereskan lagi. Saat sedang melihat sekitar, dan saat Yosef mengalihkan daya itu, kemudian melihat berada, Enderman itu sudah menghilang. Seperti Enderman itu tapi jauh. Di dalam setelah Enderman itu menghilang, ada polar bear yang sedang berjalan santai. Kemudian polar bear itu menghilang atau teleport ke tempat. Dan dia juga melihat ada kambing yang Yosef pun turun dari atap untuk mencari tahu sebenarnya apa Tunggu ke mama. Yosef pun masuk ke bagian basement rumahnya dan memeriksa bagian dalam rumahnya yang tidak tahu ia bisa dapatkan rumah itu. Yosef miliknya ada sebuah botol of energy. Sebelumnya, Yosef tidak memiliki botol XP itu. Karena ia penasaran, Yosef pun mengambilnya. Apakah benar ini Battle of Enchanting biasa? Kok bisa tiba-tiba muncul di chestku ya? Pikir Yosef dalam hati. Yosef nggak mau memikirkan hal itu lebih lanjut dan menganggap mungkin itu hanya botol XP biasa. Jadi Yosef langsung menaruhnya ke dalam chest itu lagi. Beberapa saat kemudian, Yosef lanjut bermain dan mining di dalam goa dekat rumahnya. Dirasa hasil miningnya sudah cukup, Yosef kembali ke rumah untuk menaruh hasil miningnya ke dalam chest. Namun saat ia membuka chest sebelumnya, ia pun dikejutkan oleh 2 Battle of Enchanting. Padahal sebelumnya di dalam chestnya hanya ada 1 botol XP. Yosef kebingungan,
dan tidak bisa mencerna apa maksud dari semua hal ini. Akhirnya Yosef berpikir mungkin itu adalah sebuah bug di chessnya, karena Yosef sedang bermain Minecraft Bedrock. Jadi ia mewajarkan hal tersebut, karena akhir-akhir ini ia merasa Bedrock itu banyak bugnya. Karena hari sudah malam, Yosef memutuskan untuk pergi tidur. Keesokan harinya, Yosef berencana untuk pergi